Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampuinya. Sesungguhnya dia telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, kamu dipoto, biasanya nggak mau. Biasanya nggak mau dipoto anak satu. Tumben ini kenapa nggak lagi datang jinnya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur terkhusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu macam kenikmatan yang tidak mungkin, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi Allah ini. Tolong ya, saya ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan. Itu adalah nikmat yang amat besar dan nikmat. Kabar qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku yang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal menuju kampung akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidaklah kekal, kehidupan yang kekal abadi nanti setelah kita wafat atau meninggal dunia. Jadi jangan disangka ketika manusia itu wafat selesai urusan. Oh tidak. Justru ketika manusia itu wafat, kita meninggal dunia, maka itu kehidupan yang ya, amalan-amalan yang akan kita bawa tadi salah satunya adalah sholat. Ini nanti akan kita bahas dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, apabila kalian berada di suatu majelis ini perkumpulan yang dimana majelis tersebut tidak dibacakan sholawat, maka majelis tersebut kata Rasulullah seperti majelis bangkai. Maka dari itu kita bersolawat bersama-sama ya. Sholawat Jibril Kutub yang biasa kita bacakan ya. Allahumma sholli kalender Islam ini kalian juga harus paham, jangan cuma Januari, Februari itu kalender Masehi. Ya, tapi di kalender Islam setiap bulannya itu ada peristiwa. Ya, salah satu peristiwanya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kalian bisa lihat judulnya peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk memupuk iman di era modern. Nah,
ini nanti pembahasannya lebih lanjut. Bapak jelaskan sedikit peristiwa daripada Isra Mi'raj yang dimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan, bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram, dari kota Mekah hingga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu letaknya di mana? Yerusalem. Kalau sekarang kita kenal adalah Palestina. Kemudian di Mi'raj, jadi Isra itu diperjalankan, kemudian Mi'raj diangkat atau naik ke langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh nanti ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, kalau di dalam sejarah sebuah pohon seperti pohon bidara besar. Disitulah perjumpaan Nabi Muhammad SAW diperjalankan dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan. Ya, naik kendaraan yang namanya buruk. Ya, berjumpa dia dengan malaikat Jibril, bersama-sama dengan malaikat Jibril dan malaikat Israfil naik. Di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Nabi siapa? Nabi Adam. Di langit pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Di situ sempat ngobrol, kemudian Nabi Adam mendoakan. Ya, mendoakan Nabi Muhammad. Naik ke langit kedua, berjumpa dengan siapa di langit kedua? Ayo. Nabi Isa alaihi Nabi Isa ya? Kemudian di langit ketiga Nabi siapa? Ini Nabi Muhammad yang sedang Isra. Di langit ketiga berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang paling tampan. Kemudian di langit keempat naik ketemu di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi. Ini sudah Bapak jelaskan padahal ya. Kemudian naik ke langit ke-6 sampai di langit ke-7 berjumpa dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di situ kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, beribu mil jauhnya, kemudian sirat? Cuma perintahnya satu saja, dirikanlah sholat. Coba lihat, wahyu-wahyu yang lain Allah cukup lewat perantaraan malaikat Jibril. Seperti contoh, jangan minum minuman yang beralkohol. Turun melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Coba perhatikan, ketika sholat Nabi Muhammad langsung diperjalankan, kemudian dimi'rajkan, naik ke Sidratul Muntaha hanya untuk perintah sholat. Ini amat penting sekali dan harus kita perhatikan. Ya, apa perintah Allah pertama kepada Nabi Muhammad? Ya Ahmad. Ya Ahmad itu terkenal namanya di langit. Ya Ahmad, dirikanlah sholat 50 waktu. Ini awalnya 50 waktu. Apa jawaban Nabi? Nabi ini tentu menurut apa perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku diperintahkan untuk sholat 50. Kembali engkau kepada Allah, minta keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu tadi. Kembali lagi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, minta keringanan dari 50 waktu tadi. Kemudian diberikan oleh Allah keringanan berapa waktu? 5 waktu. Tapi kata Allah apa? Wahai Ahmad, wahai Muhammad, ketahuilah, hanya orang-orang berimanlah yang sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu setulus hati. Perhatikan, 5 waktu ini kita padahal sholat paling lama 10 menit, tapi beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Apalagi sholat isya dan sholat subuh. Makanya kata Nabi, apabila kalian mau melihat orang-orang munafik, lihatlah sholat isyanya dan sholat subuhnya, karena dua sholatnya yang amat berat dari 5 waktu tadi. Oke, kita kembali lagi ya. Inti poinnya daripada Isra Mi'raj ini adalah perintah sholat. Oke, kita kembali. Kemudian di sini di era modern. Nah, di era modern ini kita sudah di zaman kecanggihan teknologi. Ya, tentu ada positif dan ada negatif. Bapak yakin kalian semua pasti mempunyai para ulama-ulama terdahulu. Ketika dia belajar, maka dia harus mencari guru. Makanya seperti Imam Syafi'i
dia belajar dari satu negeri ke negeri yang lain itu untuk menuntut ilmu. Tapi kita sekarang belajar di mana saja, kapan saja di era modern ini sudah sangat mudah sekali. Nah, tapi satu pesan Bapak, ingat kata pesan Imam Asy-Syafi'i, apabila kalian belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Makanya Bapak bilang, mau belajar ngaji, cari guru. Mau belajar yang lain, pokoknya cari guru. Setiap kalian belajar harus ada gurunya. Ya, kenapa? Kalian nanti kalau baca sendiri, tidak paham sendiri, nanti sesat sendiri. Oke, kita kembali lagi kepada poin Isra Mi'raj tadi. Ya, poin pentingnya adalah sholat. Diperintahkan adalah sholat. Ya, as-sholatul imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan tiang agama. Oke. Kemudian poin yang kedua, sholat ini adalah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta kita, ya, bukan berapa banyak mobil kita, berapa besar rumah kita, berapa bagus pakaian kita, seberapa bagusnya, tidak. Ya, ketika manusia baru meninggal wafat, masukkan di alam kubur, ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana kita bisa menjawab Allah kalau di dunia kita tidak pernah mengingat Allah? Salah satu mengingat Allah adalah sholat. Ya, jadi sholat ini adalah amalan penting dan Bapak pesan jangan pernah untuk ditinggalkan. Nah, ini suatu cerita di zaman Nabi. Ini selalu Bapak ceritakan. Ada seorang yang buta jauh dari Masjidil Haram. Datang dia itu susah sekali. Kenapa? Karena buta. Ya, sampai berjumpa dengan Rasulullah, minta keringanan. Ya Rasulullah, aku ini buta, susah sekali ini. Mau sholat berjamaah ini susah sekali. Bisa tidak aku sholat di rumah? Awalnya kata Rasulullah silakan. Tapi setelah si buta, Bapak tidak melarang, silakan. Gunakan ada PR apa atau ngetik apa, silakan. Ya, batasi waktunya dalam penggunaan gadget ini. Di era modern ini sudah tidak bisa lagi kita untuk menghindari, tetapi kita ikuti dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah pergaulan. Bapak ingatkan kepada kalian semua, pergaulan ini perlu kalian perhatikan. Apabila kalian berteman dengan seorang yang penjual parfum, kalian akan ikut harum. Maksudnya apa? Bertemanlah dengan yang baik. Kalau ada teman yang mengajak kepada kebaikan, genggam erat tangannya, ikuti. Kalau ada kawan yang buruk mengajak kepada keburukan, tinggalkan. Di era modern ini kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri. Ya, kita juga adalah umat akhir zaman. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, tetapi lupa akan akhiratnya. Oke? Itu pesan Bapak di era modern ini. Kemudian sholatnya Bapak ingatkan berkali-kali, jangan pernah untuk meninggalkan sholat. Sekarang Bapak tanya, siapa tadi yang sholat subuh? Kenapa tidak sholat? Tidak bangun, ya kan? Barusan Bapak sampaikan, kalau kalian ingin melihat orang munafik, maka lihatlah sholat isanya dan sholat Subuhnya. ya. Berat enggak? Berat enggak sholat subuh? Berat sekali. Kita harus bangun menahan kantuk. Tapi biasakan. Kita bisa karena terbiasa. Biasakan. Kalau sudah biasa, Bapak zaman kecil masih umur 8 tahun dipercikkan air sama mamanya Bapak. Umur 10 tahun sudah dibawa ke WC, kadang dicuci muka. Itu sudah itu jam-jam 4 subuh. Sampai sekarang tanpa alarm, asal sudah jam 4 bangun. Tanpa alarm lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka biasakanlah mulai sekarang bangun. Walaupun berat cepat bangun. Karena di situ ada setan yang menggoda. Setan ini tak suka kalau manusia itu berbuat kebaikan. Dia mencari kawan nanti di dalam neraka. Nah, kalau kalian mau ikut kawannya dalam neraka, ya silahkan. Bisa sholat. Enak. Mau masuk neraka itu gampang. Gak usah sholat, gak usah bersedekah. Silakan hardik anak yatim. Gampang sekali. Tapi kalau mau masuk surga, berat sekali. Ya.
Maka dari itu jagalah sholat kita mulai dari sekarang. Ada 5 waktu. Sholat apa tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu ini jangan sampai kita tinggalkan bagaimanapun keadaan. Apabila kita tidak bisa sholat berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, baring. Baring lagi masih tidak bisa, sudah berucap, pakai isyarat. Saking pentingnya sholat ini. Ya, amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dihitung amalan-amalan yang lain. Tapi awalnya ketika sholatnya sudah buruk, siap. Masuk ke dalam apa? Bapak berikan gambaran ketika pamannya Nabi dimasukkan ke dalam neraka, Allah minta keringanan. Ya Allah, minta keringanan di dalam neraka. Keringanan yang paling ringan siksa di dalam neraka, berdiri di bara api mendidih otak kepala. Itu siksa yang paling ringan. Ayo, kalau mau dicoba silakan, enggak usah salah. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, mulai dari sekarang perhatikan yang pertama adalah sholatnya. Kemudian di dalam sholat jangan lupa tumak. Nah, ini sering Bapak lihat nih. Kalau sudah sholat, ya, tidak ada tumak. Kata Rasul, tidak ada sholat tanpa wudhu dan tidak ada sholat tanpa tumak. Santai aja, Allahu Akbar. Nikmati sholat. Ya. Kemudian di dalam sholat itu kalian juga baca juga artinya. Ini apa yang sedang kita baca. Jangan sampai sholat ini hanya sekedar ritual saja. Kalian tidak paham. Allahu Akbar. Siapa yang sedang dihadapi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaan yang kita baca tidak tahu. Yang penting sholat aja. Tidak tahu bacaannya apa. Ya. Mulai dari sekarang baca juga artinya. Oh, ini paham. Karena setiap sholat itu semua yang kita baca adalah doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali hanya untuk menyembahku. Kata sembah di sini adalah sholat. Oke, paham ya? Ya. Jadi poin penting daripada Isra Mi'raj ini adalah dirikan sholat. Jangan pernah meninggalkan. Mau bagaimanapun keadaan kita, dimanapun posisi kita, dalam perjalanan pun kita wajib untuk sholat. Makanya diberikan keringanan, baik itu di qada ataupun di jamak takdim atau jamak takhir. Tapi tidak boleh. Bahkan di zaman Nabi ketika perang itu masih diwajibkan untuk sholat. Sholat apa namanya? Sholat khauf. Sholat dalam keadaan takut. Tapi Bapak tidak ajarkan. Karena apa? Karena kita bukan dalam keadaan berperang. Jadi Isra Mi'raj ini sekali lagi Bapak tekankan anak-anak di SD 2 Gurimbang jangan lagi tidak sholat. Subuhnya bangunkan. Kalau ayahnya diajak, kalau ayahnya belum ke masjid, ayo ya kita ke masjid. Ya, ayo mah kita sholat. Tapi jangan juga ya, ayo sholat, nanti masuk kau ke dalam neraka. Ya, tidak kena. Ya, nanti malah dimarahi oleh orang tua. Seorang anak tidak boleh menegur orang tuanya. Silahkan diajak, tapi jangan pernah ada lisan kita menegur orang tua. Perhatikan ya, ingat pesan Bapak. Mak, ayo kita sholat Pak. Neraka nanti mama ini. Oh, jangan. Ya, karena orang tua lebih paham dan lebih tahu. Cukup kalian sholat ke masjid itu biasanya orang tua malu. Orang tua kita pasti akan malu. Wah, anak saya ke masjid, saya masih minum kopi. Diamkan aja. Seiring berjalannya waktu orang tua pasti dia akan melihat kopi anak saya ke masjid. Satu, ya tergetuk hatinya. Ya, nah, pelan-pelan. Kalau masih belum tergetuk hatinya, ajak lagi ayah. Ayo kita sholat ya ke masjid. Ya. Masih belum juga terbentuk hatinya, doakan saja, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku agar dia mau melaksanakan sholat. Sudah cukup. Ya, jangan lagi kalian sampai membentak orang tuanya. Bahkan ada yang keluar dari rumahnya karena orang tuanya tidak sholat. Ya, jadi poin pentingnya ini Bapak mau tutup karena panas sekali. Ya, gerah.
Poin pertama, poinnya dari Isra Mi'raj ini yang kita rayakan pada hari ini di era modern ini, perhatikan pergaulan kalian. Cari kawan-kawan yang mengajak kalian kepada surga. Maksudnya apa? Kepada kebaikan. Kalau ada kawan-kawan yang mengajak keburukan, tinggalkan mulai dari sekarang. Ya, karena mulai hari ini kalian harus bisa menyelamatkan diri kalian. 5 waktu terutama tadi yang diwajibkan, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan pada peringatan Isra Mi'raj ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, karena posisi kita sangat gerak dan panas sekali, ya, luar dari dugaan kita. Bapak kiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu saya minta waktu ya 1-5 menit. Ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama Bapak Ibu tadi, dalam arti untuk peringatan Isra Mi'raj ini adalah sebetulnya hari ulang tahun, yaitu ulang tahun sejarah diperintahkan kita untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin kita juga bertanya, yang dibacakan tadi adalah as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Ya. Barang siapa tidak mengerjakan sholat berarti dia tidak amal untukkan agama. Sedikit ini saya mau memberikan suatu bukti. Betulkah orang yang tidak melaksanakan sholat itu meruntuhkan atau merobohkan agama? Ada sendok? Ada punya sendok satu? Sendok makan. Ada kok. Nah, gitu dah. Lupa sendok. Supaya kita paham ya. Kita sering mendengar penjelasan, cuma kita mungkin perlu pembuktian. Ya. Sebetulnya ibaratnya Bapak ibaratkan kalau sendok ini adalah agama atau tiang agama. Jadi sendok ini bisa berdiri karena dipegang 5 jari. Ya. 5 jari itu apa? 5 jari itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Masih ingat? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, sekarang mau Bapak buktikan, betulkah orang yang tidak mengerjakan sholat itu merobohkan agama? Yang pertama Bapak ambil dari nomor 5. Orang Islam tidak melaksanakan haji nggak apa-apa, tiangnya masih berdiri. Orang Islam tidak mengerjakan puasa, tiang masih berdiri. Orang Islam tidak mengerjakan zakat, tiang masih berdiri. Kenapa? Karena tiganya ada faktor. Apabila dia mampu. Tapi kalau sholat, mampu tidak mampu harus. Nah sekarang kalau orang Islam tidak mengerjakan sholat, kita lepas, apakah tiangnya agama berdiri? Tidak. Ini adalah suatu bukti ya. Supaya itu pegangan kita ya, bagi kamu semuanya, supaya kita itu tetap untuk menjalankan ibadah sholat. Ini adalah meyakinkan kita bahwa sholat itu adalah sebagai tiang agama. Nah, mungkin itu tambahan dari kami ya, tidak perlu panjang lebar.
bisa nanti kamu kita ingat kembali ya. Ini Bapak ingatkan khusus untuk diri kami sendiri dan kepada kita semua pada umumnya. Selanjutnya mari kita berdoa, semoga dengan penutupan acara hari ini apa yang kita rayakan atau peringatan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habisatan wa rizqan minna wa 'afana lisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sholatana wa jamaatana wa ruku'ana wa qiyamana wa Al-Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi husnul khatimah. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara peringatan Isra Mi'raj hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Aduh, keroyok. Keroyok nih, keroyok. Wih, Pak, hebat nih. Dekat betul. Wih, banyak ini bawaannya ini. Tasnya ini penuh semua isinya ini. Ini nasi goreng. Loh, kok tangannya masuk? Orangnya pakai sendok, kau pakai tanganmu langsung. Ini nasi goreng. Ini belum dibuka. Wih, telurnya 3 telurnya, guys. Wih, 3 telurnya. Oh, bagi-bagi kah? Oh, itu nasi goreng. Itu nasi kuning. Ini nasi gorengnya merah. Itu kayaknya nasi goreng juga deh, cuma kena kuning. Ada yang mau bekal kah? Oh, semua. Wih, si Fahri satu tas dia bawa bekal. Satu tas dia bawa bekal. Bayu udah tiga bermuat 3. Wih, sudah makan ayam, bawa telur ayam lagi dia. Bah. Nah, taruh dia itu aja di kreseknya, taruh di kreseknya aja. Nah, dia. Wih, sudah habis cepatnya nih. Lenyap sudah. Infeksi. Wih, nasi goreng.
Mantap nih. Mantap kah? Arif nasi goreng juga Arif. Mana satunya anggota aku ini? Ini kah dia ini? Ini kah dia? Oh ini dia. Wih, makan yang banyak Karin. Bungkusnya jangan dimakan juga. Belum selesai berdua masukkan makanan. Belum selesai minum juga itu kayaknya. Ping. Itu menyendiri satu nah. Kenapa dia menyendiri? Oh anu, Leon sama Rick anu kemana? Ambil kopi akhirnya. Arnold mana Arnold sama siapa? Dia makan di mana? Sendiri. Sama kami. Sama kami.